Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Naya dan teman-teman semua. Nama saya Marita Dewi Ramadhani dari kelas workshop pemikiran desain manajemen reguler. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perumusan solusi menggunakan metode double diamond pada kasus Nike yang sudah saya kerjakan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan overview dari permasalahan tersebut. Pada 2017, dunia dikejutkan dengan pengunduran diri beberapa eksekutif senior wanita Nike atas dasar kekerasan di tempat kerja. Setelah dilakukan survei internal dan penyelidikan, pada tahun 2018 diketahui bahwa Departemen Sumber Daya Manusia Nike tidak pernah mendengarkan keluhan para pegawai mengenai hal tersebut. Imbasnya, 11 eksekutif senior mengundurkan diri dan diberhentikan. Salah satunya adalah Presiden Nike Trevor Edwards yang digadang-gadang akan menjadi penerus dari Parker sebagai CEO Nike. Sebelumnya, pada 2017, ramai gerakan #MeToo yang didasarkan pada dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu produser film Hollywood. Tagar gerakan ini dinilai mampu memberikan kesempatan untuk para Departemen Sumber Daya Manusia untuk melakukan perubahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur dari double diamond. Double diamond sendiri terbagi menjadi dua diamond. Diamond yang pertama terbagi menjadi dua bagian yang terdiri dari tahap discover dan divine. Diamond kedua terdiri dari dua bagian yang terbagi menjadi tahap develop dan deliver. Untuk diamond yang pertama ini adalah diamond yang digunakan untuk mencari permasalahan, sedangkan diamond yang kedua adalah diamond yang digunakan untuk mencari solusi. Pada tahap discover, metode yang digunakan adalah metode divergent thinking. Jadi kita akan mencari sebanyak-banyaknya permasalahan yang ada. Sedangkan pada metode define, metode yang digunakan adalah metode convergent thinking. Dari permasalahan-permasalahan yang ada tersebut, nanti kita kerucutkan kembali mana permasalahan-permasalahan intinya. Kemudian pada tahap develop, metode yang digunakan juga metode divergent thinking. Jadi kita akan mengembangkan solusi-solusi apa aja sih yang kira-kira dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Yang terakhir pada tahap deliver menggunakan metode convergent thinking. Dari solusi-solusi yang sudah dicari di tahap develop ini, kira-kira solusi mana yang paling cocok dan efektif yang bisa diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut. Pertama, tahap discover. Pada tahap discover ini, saya menemukan berbagai masalah melalui hasil research dan hasil dari jurnal yang telah dibagikan. Masalah-masalah yang saya temui tersebut diantaranya yang pertama, beberapa eksekutif senior wanita Nike mengumumkan pengunduran diri pada tahun 2017 karena masalah kekerasan di tempat kerja. Lalu kemudian diadakan survei anonim kepada para pegawai perempuan. Ternyata banyak yang mengalami hal serupa atau kekerasan seksual dan diskriminasi gender di tempat kerja. Yang ketiga, CEO Nike, Mark Parker, mendengar mengenai permasalahan ini dan baru mengadakan penyelidikan. Yang keempat, Presiden Nike, Trevor Edwards, diberhentikan sebagai tindak lanjut dari penyelidikan. Pada pemberhentian Presiden Nike, Trevor Edwards ini, ia mendapat pesangon, walaupun ia diberhentikan karena suatu masalah. Lalu yang kemudian para pegawai mengklaim bahwa Departemen Sumber Daya Manusia Nike tidak pernah menanggapi dengan serius keluhan mereka mengenai isu tersebut. Contohnya adalah waktu itu ada salah satu pegawai wanita Nike yang dicium paksa oleh salah satu supervisornya. Lalu kemudian pegawai wanita tersebut mengadukan hal tersebut kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Namun tanggapan mereka adalah mereka menyuruh pegawai wanita tersebut untuk mendiskusikannya dengan supervisornya tersebut. Jadi keluhan mereka tidak terselesaikan
oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, mantan pegawai menulis ulasan mereka di platform Glassdoor mengenai hal serupa dan meragukan niat Parker untuk memperbaiki lingkungan kerja Nike. Mengapa mereka ragu? Yang pertama adalah tadi, karena si Edward itu diberhentikan, namun dia tetap diberi uang pesangon. Padahal dia diberhentikan karena kasus yang sedang diselidiki ini. Lalu pada saat dilakukan penyelidikan ini sedang ramai tagar hashtag #MeToo itu, campaign itu. Jadi kayak pegawai-pegawai ini berpikir apa Parker melakukan ini cuma untuk demi menunggangi demi menunggangi hashtag itu untuk memperbaiki nama Nike aja. Lalu, keberagaman di Nike yang semakin pudar menyebabkan kurangnya inovasi baru pada produk. Lalu, selanjutnya ada growth rate Nike yang terus menurun, serta annual revenue sebesar 50 miliar US dollar yang terancam tidak tercapai pada tahun 2022. Yang terakhir, berdasarkan survei dari Equality and Human Rights Commission pada Desember 2017, sekitar 750 orang pernah mengalami kekerasan seksual di tempat kerja. Lalu selanjutnya ada tahap define. Pada tahap define, saya menggunakan bantuan dari skala prioritas. Lalu saya membagi masalah-masalah tersebut menjadi 4, yaitu penting dan mendesak, penting dan tidak terlalu mendesak, tidak terlalu penting dan mendesak, serta tidak terlalu penting dan tidak terlalu mendesak. Pada kolom pertama, yaitu penting dan mendesak, masalah yang saya highlight adalah terjadi berbagai masalah kekerasan seksual dan diskriminasi di lingkungan kerja pada Nike. Hal tersebut utamanya disebabkan oleh manajemen dari Departemen Sumber Daya Manusia yang buruk. Lalu pada kolom penting namun tidak terlalu mendesak adalah tindakan Parker yang memberi uang pesangon pada Edward di kecah masyarakat. Mereka juga meragukan apakah Parker melakukan pergerakan secara tulus atau hanya demi reputasi Nike sambil menunggangi gerakan #MeToo. Hal ini menyebabkan brand image Nike sedikit terguncang. Kemudian pada kolom tidak terlalu mendesak, tidak terlalu penting dan mendesak, keberagaman di Nike semakin lama semakin pudar, dilihat dari persentase karyawan berkulit putih yang sangat mendominasi. Hal ini berdampak pada keberagaman inovasi produk yang berkurang. Lalu pada tahap not so important, tidak terlalu penting dan tidak terlalu mendesak, revenue Nike terus menurun dan target annual revenue sebesar 50 miliar US dollar terancam tidak akan tercapai di tahun 2022. Growth rate-nya juga menurun dibandingkan kompetitornya. Namun dari kedua hal ini, Nike ini tetap menjadi produk unggulan yang nomor 1 yang dipilih oleh masyarakat. Jadi menurut saya hal ini dapat digolongkan ke kategori tidak terlalu penting. Lalu pada tahap develop ini saya mengungkapkan solusi apa aja yang menurut saya bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi, misalnya dengan kriteria yang jelas untuk pegawai yang akan diajukan untuk promosi. Kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja seluruh karyawan, terutama Departemen Sumber Daya Manusia. Kemudian melarang tegas adanya kelompok-kelompok yang bersifat diskriminatif. Lalu mengadakan training bagi karyawan mengenai lingkungan kerja yang sehat. Membuat zero tolerance policy mengenai kekerasan dan diskriminasi di tempat kerja. Dan yang terakhir, memperbaiki brand image Nike yang sempat terguncang.
Lalu dari solusi-solusi tersebut, saya merumuskan satu solusi yang menurut saya dapat mengatasi semua permasalahan tersebut, yaitu membuat divisi pengawas dan pengendali etik. Apa yang akan divisi pengawas dan pengendali etik dilakukan? Yang pertama, mereka akan melakukan pengawasan terhadap etika pegawai di perusahaan. Kemudian mereka juga yang akan mengadakan training mengenai etika di lingkungan kerja bagi pegawai. Mereka akan membuat zero tolerance policy mengenai kekerasan dan diskriminasi di lingkungan kerja. Dan yang terakhir, membuat alur pelaporan yang aman dan efektif bagi pegawai. Nah, perlu diketahui bahwa divisi pengawasan pengendali etik ini bukan merupakan divisi yang setara dengan eksekutif, namun juga bukan divisi yang setara dengan para pegawai. Namun mereka akan menjadi pengawas bagi baik pegawai maupun eksekutif. Mereka akan menjadi pengawas untuk semuanya. Lalu apa yang akan Departemen Sumber Daya Manusia lakukan? Departemen Sumber Daya Manusia dapat fokus pada perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai target dan tujuan perusahaan. Di luar hal itu, bisa diurus oleh Divisi Pengawas dan Pengendali Etik. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.